warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Apriana dengan NIM 22109123200024 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai 8 kompetensi yang harus dimiliki seorang sarjana kesehatan masyarakat. Mari simak video ini sampai habis ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic assessment skills. Di dalam kajian dan analisis situasi ini, teman-teman harus mampu mengkaji dan memperhatikan masalah kesehatan apa yang terjadi dalam masyarakat, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan, keadaan upaya yang telah dilakukan, bagaimana keadaan sumber daya yang tersedia, apa hasil dan hambatan yang dihadapi, serta hal-hal yang mendukung upaya tersebut. Selain itu, analisis situasi merupakan tahap pengumpulan data yang ditempuh sebelum merancang dan merencanakan suatu program. Kita bisa ambil contoh, di suatu desa ada beberapa masyarakat yang terkena penyakit diare. Dengan adanya kajian dan analisis situasi ini, kita jadi tahu apa penyebab terjadinya penyakit diare tersebut, bagaimana gejalanya, dan bagaimana cara kita menanggulanginya agar masyarakat tidak terkena penyakit diare tersebut lagi. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau Policy Development Program Planning Skills. Setelah melakukan pengumpulan data dan menyimpulkan data yang telah kita analisis dan kita kaji, maka barulah kita mulai melakukan perencanaan program, yaitu program atau kebijakan apa yang tepat untuk dilakukan guna mengatasi masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat tersebut. Jika program dilakukan secara bersungguh-sungguh, maka program tersebut akan berjalan dengan baik dan teratur. Seperti contohnya tadi, penyakit diare di suatu desa. Apakah kita akan mengadakan gotong royong untuk membersihkan area sungai dari sampah? Apakah kita akan membuat jamban sehat guna mencegah diare atau lain sebagainya? Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skills. Komunikasi adalah cara berkomunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Komunikasi juga berpengaruh dengan cara bagaimana kita ingin berkomunikasi dengan pihak lain. Kemampuan berkomunikasi ini sangat diperlukan di dunia kesehatan, khususnya pada jurusan kesehatan masyarakat. Karena apa? Karena jurusan kesehatan masyarakat ini banyak berhubungan langsung atau berinteraksi langsung dengan masyarakat, yang otomatis harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik agar masyarakat mudah memahami dan mengerti apa yang kita sampaikan. Contohnya, pada saat penyuluhan mengenai pentingnya menjaga kesehatan di era pandemi COVID-19, maka kita sebagai seorang sarjana kesehatan masyarakat harus mampu menyampaikan pesan dengan baik dan benar, agar masyarakat bukan hanya sekedar sadar, tahu, dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu anjuran yang telah kita sampaikan. Yang keempat, mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skills. Dalam pemahaman budaya ini, kita harus mampu memahami budaya apa yang ada di dalam masyarakat tersebut, agar jika kita melakukan penyuluhan atau sosialisasi serta berinteraksi dengan masyarakat tersebut, kita dapat melakukannya dengan efektif dan profesional, karena kita telah mengetahui dan memahami budaya setempat. Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. Sarjana kesehatan masyarakat mampu berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, di mana kita harus mampu memberikan motivasi atau dukungan berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam hal kesehatan. Selain itu, di sini kita harus menjadikan masyarakat lebih paham dan lebih mengerti mengenai kesehatan serta memiliki rasa peduli terhadap kesehatan dirinya sendiri dan kesehatan orang yang dia cintai. Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills. Seorang sarjana kesehatan masyarakat yang profesional harus menguasai dan memahami dengan penuh tentang ilmu kesehatan masyarakat, sehingga saat kita melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat, informasi dan pesan yang kita sampaikan itu tidak salah. Dalam penguasaan ilmu kesehatan masyarakat ini juga kita harus memahami dasar-dasarnya, mulai dari apa yang terjadi, bagaimana cara mengatasinya, sampai dengan hal-hal yang biasa dilakukan di ruang lingkup masyarakat tersebut.
Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skills. Sarjana kesehatan masyarakat juga harus mempunyai kemampuan dalam merencanakan anggaran pengeluaran dan pemasukan, sehingga saat kita melakukan suatu program, tidak akan terjadi pengeluaran yang berlebih. Contohnya, seperti mulai dari mengelola program dengan keuangan yang tersedia, serta melakukan proses anggaran yang jelas dan pasti. Dengan seperti itu, dana yang kita keluarkan pasti akan sesuai dengan program yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skills. Seorang sarjana kesehatan masyarakat harus memimpin masyarakat yang akan diberikan penyuluhan dan edukasi mengenai kesehatan. Dan jika suatu saat dihadapkan pada suatu masalah, seorang kesehatan masyarakat bisa mengambil jalan keluar dengan berpikir sistem. Selain itu, di sini kita juga harus memberikan pemahaman program terhadap masyarakat agar masyarakat mudah dalam melakukannya. Dan juga kita akan memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya program yang akan kita lakukan ini terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.